sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimu syujannatun minar rahman. Ar-rahim itu adalah nama yang diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Man yasilha yasilhu. Barang siapa yang menyambungnya, niscaya Allah akan menyambungnya. Wa man yaqta'ha yaqta'hu. Barang siapa yang memutus tali silaturahim, Allah akan memutusnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laha lisanun talqun zalqun yaumal qiyamah. Ar-Rahim ini laha lisanun zalqun. Lisanun talqun zalqun. Ar-Rahim ini memiliki lisan yang begitu fasih dan lancar. Nanti di hari kiamat, lisannya dia yang begitu fasih, yang begitu lancar, akan berbicara di hari kiamat. Di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha lisanun talqun zalqun yaumal qiyamah. Ar-Rahim memiliki lisan yang begitu fasih dan begitu lancar, nanti di hari kiamat berbicara. Syekh Abdul Razak menjelaskan, takumur rahimu yaumal qiyamati laha lisanun fasihun balighun. Nanti di hari kiamat, kata Syekh, Ar-Rahim ini akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Ar-Rahim memiliki lisan yang begitu fasih dan lancar. Tatlubu haqqaha alladhi wa'adaha bihi subhanahu wa ta'ala 'inda maqamati baina yadayhi. Ar-Rahim ini akan meminta haknya di hadapan Allah. Meminta apa? Haknya. Padahal selama ini yang kita tahu itu di hari kiamat yang saling meminta hak itu siapa? Bani Adam, manusia. Selama ini yang kita tahu yang saling meminta hak itu nanti di hari kiamat adalah manusia. Si A minta hak kepada si B, si C kepada si E kepada si Y, dan seterusnya. Ternyata enggak cuma manusia. Siapa juga? Ar-Rahim. Nanti minta hak kepada Allah. Haknya itu bagaimana Ustadz? Dijelaskan di hadis berikutnya. Yuwaddihuhu ma ja'a an Abi Hurairah. Hadis tadi dijelaskan dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahima syujnatun minar rahman. Sesungguhnya Ar-Rahim itu adalah nama yang diambil dari nama-nama Allah atau diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Taqulu, nanti di hari kiamat Ar-Rahim ini akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni quti'tu, aku telah diputus ya Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, inni usi'a ilayya, aku telah disakiti ya Allah. Ya Rabb, inni zulimtu ya Rabb, wahai Tuhanku, sungguh aku telah dizolimi. Sungguh aku telah dizolimi. Loh Ustadz, gimana kok bisa dikatakan kalau kita ini, atau mungkin ada orang yang menzolimi Ar-Rahim? Gimana? Syabab, kok bisa-bisanya Ar-Rahim ke wadul? Emang sekarang kita lihat Ar-Rahim itu gimana? Enggak kan? Tapi nanti di hari kiamat Ar-Rahim akan lapor kepada Allah bahwasanya dia disakiti, dizolimi, diputus.
Itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika seseorang dia memutus tali silaturahim, tidak mau menyambung tali silaturahim, dia telah menzolimi ar-rahim. Orang yang gak mau nyambung tali silaturahim, orang yang sukanya memutus tali silaturahim, hubungan kekerabatan kepada orang tua, kepada keluarga, bibi, pakde, saudara, kakak, adik, sengaja diputus. Gak mau lagi, hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah waris misalnya, hanya masalah utang misalnya. Kok dia putus, gak mau diselesaikan baik-baik, dia telah menzolimi ar-rahim. Ini sabdanya Nabi SAW. Ketika ar-rahim sudah lapor kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul SAW, fayujibuha. Allah pun menjawab keluhan dari ar-rahim. Ama tardaina an asilaman wasolaki wa an aqta'a man qata'aki. Rawahu Ahmad. Wahai rahim, bukankah engkau telah ridho? Ini hadis yang pernah kita bahas. Wahai rahim, bukankah engkau telah ridho? Aku akan membalas kebaikan orang yang menyambungmu, dan aku akan mengazab orang yang memutusmu. Setelah itu barulah terjadi balasan. Jadi betapa repotnya orang-orang yang memutus tali silaturahim. Udah di dunia stres ya, maksudnya stres dalam artian pikirannya itu kacau, bukan stres, maaf kali kurang ya. Maksudnya stres tekanan batin, tekanan pikiran dan yang lainnya. Di akhirat nanti dia apa? Diminta haknya oleh ar-rahim. Selain itu di dunia juga dia akan jauh dari orang-orang yang sejatinya menyayangi dia. Cuma karena prasangkanya lebih dikedepankan, dia lebih memilih memutus tali silaturahim. Ini adalah kesalahan yang besar.